Coba kamu pikir, umur 25 belum punya rumah, itu hal wajar atau kamu yang sebenarnya emang payah? Coba diam sebentar, tarik nafas. Pernah kepikiran nggak kenapa orang tua kita dulu bisa beli tanah berhektar-hektar cuma bermodal gaji buruh atau pegawai rendahan? Sementara kamu yang udah lulus sarjana, punya skill digital, kerja lembur bagai kuda sampai tipes, tapi cicilan motor aja masih ngos-ngosan tiap akhir bulan. Kalau tiap kali kamu lewat pameran properti atau lihat iklan perumahan di Instagram dada kamu terasa sesak, dengerin ini baik-baik. Berhenti ngerasa bersalah. Rasa cemas, rasa insecure, atau rasa gagal yang kamu rasain itu bukan karena kamu kurang kerja keras. Itu bukan karena kamu kebanyakan beli kopi susu. Itu adalah respon alami otak kamu yang sadar kalau kamu lagi dipaksa main di pertandingan yang curang. Kamu sedang dipaksa lari di lapangan yang wasit, hakim garis, dan lawannya sudah kerjasama buat bikin kamu kalah telak. Jadi hari ini aku nggak akan kasih tip basi macam cara menabung DP rumah dengan gaji UMR atau hidup hemat demi masa depan. Itu sampah. Aku akan bongkar kenapa sistem ekonomi kita memang didesain secara sengaja supaya kamu tetap jadi tunawisma abadi. Sistem ini dirancang supaya kamu nggak punya pilihan lain selain menyerahkan lehermu jadi budak bank selama 30 tahun ke depan. Mari kita luruskan satu hal. Musuh kita hari ini bukan cuma inflasi atau harga tanah yang naik natural. Itu pemikiran naif. Musuh kita adalah aliansi gelap antara mafia tanah, spekulan properti, dan perbankan. Mereka butuh kamu tetap miskin aset. Mereka mau kamu tetap butuh rumah supaya roda ekonomi mereka terus berputar di atas keringat dan rasa takutmu. Kalau semua orang bisa beli rumah dengan tunai dan murah, bank tutup dan developer pun bangkrut. Hancurkan mindset kuno yang bilang rumah adalah investasi terbaik. Itu omong kosong tahun 80-an yang terus disuapin ke mulut kita sampai hari ini. Di tahun 2026, rumah yang kamu cicil pakai KPR berdarah-darah itu bukan aset. Catat ini. Itu adalah liabilitas, itu adalah beban yang bakal nyedot energi, waktu, kreativitas, dan kebebasanmu sampai kamu tua, sakit-sakitan, dan gak berdaya. Kamu harus paham aturan mainnya yang baru. Kamu gak butuh kepemilikan atau ownership yang mematikan itu. Yang kamu butuhkan adalah akses. Berhenti terobsesi punya sertifikat atas nama sendiri kalau harganya harus menukar 30 tahun masa mudamu di dalam penjara hutang. Jangan sampai kamu mati-matian ngejar status sosial, tapi jiwamu mati perlahan karena tercekik ilusi kemapanan. Kita perlu bedah matematikanya, biar kamu sadar total seperti apa permainan ini. Penyebab pertama, matematika yang sudah dicurangi. Sering dengar nasihat basi dari motivator keuangan atau orang tuamu, nabung aja dulu, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Nanti kalau uangnya udah cukup, baru beli rumah. Di dunia properti hari ini, bukit itu bakal longsor dan mengubur mimpi kamu hidup-hidup. Coba kita hitung pakai logika, bukan pakai perasaan. Gaji kamu naik berapa persen setahun? 5% atau 10%? Itu pun kalau performa kamu bagus dan bos kamu lagi baik hati. Tapi harga tanah, dia bisa naik 20-30% dalam setahun cuma gara-gara ada gosip mau dibangun pintu tol atau stasiun MRT di dekat situ. Sekarang sadar nggak posisi kamu di mana? Kamu itu kura-kura yang lagi dipaksa balapan lari sama Ferrari. Sampai kaki kamu patah pun, Ferrari itu nggak akan pernah terkejar. Jarak antara tabungan kamu dan harga rumah itu bukannya makin dekat, tapi makin jauh setiap detiknya. Ini jebakan matematikanya. Kamu kayak lagi lari di atas treadmill yang kecepatannya diatur sama orang lain atau para mafia tanah. Makin kenceng kamu lari, makin kenceng juga mereka memutar mesinnya. Akhirnya, kamu cuma capek di tempat. Keringatmu habis, energimu terkuras, sementara pemilik mesinnya ketawa-ketawa sambil liatin saldo bank mereka yang makin gendut. Jadi tolong berhenti nabung dalam bentuk rupiah buat beli properti. Itu bunuh diri finansial namanya. Rupiahmu itu sampah di mata inflasi properti. Nilainya tergerus tiap hari. Kalau kamu memang ngebet banget mau punya aset, pindahkan uang nganggur kamu ke instrumen yang pertumbuhannya minimal bisa ngimbangin kegilaan harga tanah. Emas? Mungkin.
Saham? Bisa jadi. Atau yang paling masuk akal, pendapatanmu besar dengan skillmu yang berskala global. Kalau pendapatanmu masih UMR lokal tapi mimpinya properti spekulan, kamu kalah sebelum bertanding. Tapi tunggu, biasanya setelah sadar tabungan gak kekejar, kamu bakal lari ke solusi instan yang disediakan sistem. Dan inilah pintu neraka yang sesungguhnya. Penyebab kedua, KPR adalah perbudakan modern berkedok cicilan ringan. Kita masuk ke ilusi terbesar abad ini. Kalimat yang sering banget diucapin teman kantormu, tapi kan mending nyicil KPR daripada bayar kontrakan ke orang lain. Kalau KPR kan nanti rumahnya jadi milik sendiri, hitung-hitung investasi. Dengerin ini baik-baik. Itu adalah kalimat paling berbahaya, paling menipu, dan paling memiskinkan yang pernah didoktrin ke otak kelas menengah. Ayo kita bedah isinya. Kamu tanda tangan kontrak 20 tahun, kamu pikir kamu beli rumah. Salah, kamu itu penyewa uang bank. Sadar nggak? Di 5-10 tahun pertama di periode KPR-mu, uang jutaan rupiah yang kamu setor tiap bulan dengan susah payah itu, hampir semuanya, aku ulangi, hampir semuanya cuma buat bayar bunga, bukan pokok utang. Saldo utang pokokmu cuma berkurang seuprit. Kamu itu lagi kerja keras bukan buat nyicil rumahmu, tapi kamu lagi beliin direktur bank itu mobil mewah baru. Kamu lagi biayain liburan anak-anak komisaris bank ke Eropa. Sementara kamu tiap akhir bulan makan promak demi bayar cicilan biar nggak didatengin debt collector. Biar gampang aku kasih analogi kasar biar kamu paham betapa bodohnya skema ini. KPR tenor panjang itu kayak kamu beli 1 ekor sapi, harganya mahal. Tapi selama 20 tahun kamu nyicil, kamu cuma dikasih makan buntutnya doang. Dagingnya, iganya, sirloinnya, itu semua dimakan sama pihak bank. Begitu cicilan lunas 20 tahun kemudian, barulah sapinya diserahkan ke kamu sepenuhnya. Masalahnya, saat sapi itu jadi milikmu, sapinya udah tua, penyakitan, kurus kering, dan mau mati. Rumah yang kamu cicil itu udah butuh renovasi besar-besaran, atap bocor, tembok retak, dan nilainya secara bangunan sudah nol. Yang sisa cuma tanahnya. Itu pun kalau lokasinya nggak jadi langganan banjir. Ini yang namanya perbudakan modern. Bedanya, kalau budak zaman dulu dicambuk badannya, kamu dicambuk mentalnya pakai surat tagihan dan ancaman sita aset. Rantainya nggak kelihatan, tapi melilit lehermu kenceng banget sampai kamu nggak bisa napas, nggak bisa resign dari kerjaan yang kamu benci, dan nggak berani ambil resiko buat bisnis sendiri. Kenapa? Karena ada tuan besar bernama cicilan yang harus disetor tiap tanggal 25. Jadi, saranku sederhana tapi nyelkit. Jangan pernah ambil KPR lebih dari 10 tahun. Titik. Kalau kalkulasimu mengharuskan ambil tenor 15 atau 20 tahun supaya cicilannya masuk dengan gajimu, itu artinya kamu belum mampu. Itu tanda alam semesta bilang, jangan beli. Jangan paksa gaya hidup sultan dengan kantong babu. Kamu cuma gali kuburanmu sendiri. Tapi tunggu, penderitaannya belum selesai. Katakanlah kamu nekat ambil KPR. Kamu pikir kamu bakal dapet istana? Enggak cuy. Kamu bakal kaget ngelihat apa yang disodorin developer ke muka kamu dengan harga ratusan juta bahkan miliaran. Penyebab ketiga, skema rumah kompak adalah penghinaan intelektual. Pernah lihat iklan apartemen atau perumahan baru dengan label smart living, compact house, atau minimalis modern? Fotonya estetik, modelnya anak muda senyum bahagia sambil minum teh di balkon selebar 1 meter. Jangan pernah tertipu dengan kata-kata compact house atau micro living. Itu cuma istilah marketing yang cantik buat ngebungkus realita busuk. Itu adalah cara halus pengembang bilang ke kamu, "Hei miskin, kami udah nggak sanggup bangun rumah yang manusiawi dengan harga yang bisa kamu jangkau. Jadi ambil ini kotak sabun dan bersyukurlah. Kamu itu dijualin kandang hamster seharga ratusan juta rupiah. Luas tanahnya cuma 40 meter, luas bangunan 30 meter. Saking sempitnya kamar tidur, kalau kamu ngulet dikit, sikutmu kepentok lemari. Dapur sama toilet jaraknya cuma selangkah. Jadi aroma masakanmu campur aduk sama aroma... Ya sudahlah. Dan yang paling bikin sakit hati, mereka menormalisasi ini sebagai tren gaya hidup. Ini bukan tren. Ini adalah tanda kiamat daya beli. Ini penghinaan. Coba pikirkan secara logika.
Manusia itu butuh ruang. Kamu butuh space buat nafas, buat gerak, buat naruh barang hobi, buat anak-anakmu lari. Tapi sistem memaksa kamu percaya kalau tinggal di kotak beton sempit itu keren dan praktis. Analoginya gini, ini kayak kamu beli peti mati yang dikasih jendela, dipasangin AC, dikasih wifi kenceng, terus kamu disuruh bilang itu hunian idaman. Mereka mengecilkan ukuran rumah sekecil-kecilnya karena mereka tahu dompetmu udah sekarat, tapi nafsu serakah mereka buat cari keuntungan gak pernah surut. Terus solusinya apa? Mau tetap maksa tinggal di pusat kota yang udah dikuasai para spekulan gila itu? Actionnya jelas, cari opsi di luar zona perang. Kalau kantor kamu masih mewajibkan datang tiap hari ke pusat kota Jakarta atau Surabaya, pertimbangkan buat cari kerjaan lain. Serius, di tahun 2026, kalau kerjaanmu cuma di depan laptop tapi harus macet-macetan 2 jam buat ke kantor, itu kebodohan manajemen, bukan dedikasi. Manfaatkan era kerja remote. Kalau kamu bisa kerja dari mana aja, kenapa harus maksa tinggal di penjara seharga istana di pusat kota? Pindah ke pinggiran, pindah ke desa yang internetnya kenceng dengan harga yang sama buat beli studio apartemen sempit di Jakarta. Kamu bisa dapat rumah dengan halaman luas di Jawa Tengah atau Jogja. Kamu itu harus beli kualitas hidup, bukan beli gengsi kode pos. Oke, sekarang kamu udah tahu kalau gamenya dicurangi, wasitnya dibayar, lawannya pakai steroid, terus kamu mau apa? Mau nangis di pojokan kamar kos? Mau demo di depan gedung DPR minta harga tanah turun? Jangan konyol cuy. Dunia nggak peduli sama air matamu. Sistem ini nggak punya empati. Satu-satunya cara buat menang atau seenggaknya nggak mati konyol, ya pakai cheat code. Dengerin ini, karena ini kunci buat ngebuka gembok metrik yang selama ini ngurung kamu. Fokuslah ke cash flow, bukan equity. Orang tua kita didoktrin buat numpuk aset mati, bisa berupa tanah atau rumah. Yang penting punya tanah, kata mereka. Masalahnya, tanah nggak bisa dibuat beli beras kalau nggak kamu jual. Rumah nggak bisa bayarin tagihan listrik kalau nggak dikontrakin. Di ekonomi modern yang super cepat ini, cash flow is king cuy. Arus kas tunai, punya uang tunai yang muter dari bisnis, dari side hustle, atau dari gaji tinggi. Itu lebih berharga daripada punya sertifikat rumah tapi saldo ATM 0 setiap tanggal 20. Banyak orang kaya aset miskin tunai. Rumahnya 2 miliar, tapi tiap bulan pusing bayar iuran lingkungan. Itu namanya miskin elit. Jangan jadi orang bodoh kayak gitu. Ubah strateginya. Jangan buang seluruh uangmu buat ngunci aset properti di awal karir. Pakai uang itu buat upgrade otak. Pakai buat modal bisnis. Pakai buat beli alat yang ningkatin produktivitasmu. Bangun mesin uangmu dulu. Kalau income kamu udah gede, kalau arus kas kamu udah deres kayak air terjun, beli rumah itu cuma jadi efek samping. Kamu bisa beli rumah kayak orang beli kacang goreng. Gak perlu pusing mikirin bunga floating KPR karena kamu bisa beli cash atau nyicil bertahap ke developer tanpa lewat bank lintah darat. Rumah itu tujuan akhir, bukan start awal. Jangan dibalik. Kalau kamu maksa beli di garis start, kamu bakal keberatan beban dan gak akan pernah sampai garis finish. Tapi ingat, video ini bukan pelurumu buat jadi kaum rebahan yang denial. Mentang-mentang aku bilang gak usah beli rumah sekarang, terus kamu malah habisin duitmu buat gacha game, mabuk-mabukan, atau scrolling TikTok 8 jam sehari sambil nyalahin pemerintah. Wah, bener nih, kata pulang ngopi. Sistemnya curang, jadi aku nyantai aja lah. Denger ya cuy, sistemnya emang curang. Tapi kalau kamu tetap milih jadi orang rata-rata yang malas belajar, gak punya skill, dan mentalnya lembek, ya kamu memang layak jadi korban sistem. Kamu memang pantas digilas roda ekonomi. Kalau kamu tahu lawannya curang, kamu harus jadi lebih cerdik, lebih gesit, dan lebih buas dari mereka. Bukan malah pasrah. Dunia ini kejam buat orang lemah, tapi dunia ini adalah taman bermain buat orang-orang yang paham cara mainnya. Pilihan ada di tanganmu, mau jadi korban yang merengek atau jadi pemain yang mengacak-ngacak aturan mainnya. Sebagai penutup, aku mau kamu menatap cermin dan bilang ini ke diri kamu sendiri. Ingat, kamu gak gagal cuma karena belum punya rumah di umur 30. Kamu gak gagal cuma karena masih tinggal di kontrakan petak atau masih numpang di rumah mertua. Itu bukan aib. Definisi gagal sebenarnya adalah kalau kamu menukar masa mudamu, kesehatan mentalmu, dan impian-impian gilamu cuma demi gengsi punya alamat tetap yang sertifikatnya ditahan bank.
Gagal itu kalau kamu mati-matian kerja lembur sampai muntah darah cuma buat validasi tetangga yang bahkan gak peduli kalau kamu mati besok. Sadarlah, kamu itu manusia, bukan pohon. Pohon itu akarnya nancep di tanah. Dia gak bisa kemana-mana walaupun tanah di situ tandus dan beracun. Tapi kamu punya kaki, kamu punya otak, kamu punya kehendak bebas. Kalau harga tanah di kotamu sudah gak masuk akal, pindah. Kalau sistem di tempatmu mencekik lehermu, cari peluang di tempat lain. Dunia ini luas banget cuy. Jangan persempit duniamu dengan sebatas komplek perumahan elit yang isinya orang-orang pamer mobil kreditan. Kebebasan adalah mata uang paling mahal di abad ini. Jangan jual murah kebebasan itu demi tembok beton. Berhenti main pakai aturan mereka. Mulai main pakai aturan kamu sendiri. Bangun asetmu, amankan cash flow-mu, dan beli properti saat kamu benar-benar siap. Bukan saat masyarakat bilang kamu harus beli. Jangan mau jadi budak di tanah kelahiranmu sendiri. Cuma demi memperebutkan satu petak tanah yang harganya sudah digoreng mafia sampai gosong. Kamu lebih berharga dari sekedar nilai pajak bumi bangunan. Hidupmu adalah milikmu, bukan milik developer, bukan milik bank, dan bukan milik ekspektasi orang tua. Jangan lupa ngopi, pulang ngopi, kita ngobrol lagi.